Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua sekalian dimanapun berada. Secara khusus saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang selalu dengan setia mengikuti program Morning dan Night Call GPIB melalui kanal YouTube GPIB Indonesia. Saya Pendeta Irma Febriani Siahaya Sasikil. Saya melayani di GPIB Jemaat Ambarawa, Tambak Rejo, Kebondowo atau yang biasa dikenal dengan sebutan GPIB Jemaat ATK Ambarawa. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang waktu kehidupan kami, sehingga saat ini kami masih diperkenankan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kami percaya menjadi pedoman dan kekuatan dalam menjalani hidup tiap-tiap hari. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat menerima, mengerti, dan memberlakukan firman-Mu dalam laku hidup kami yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita saat ini diambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 14 sampai 15 yang menyatakan demikian. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, salah satu falsafah hidup orang Jawa menyatakan demikian. Aji neng diri sokolati, aji neng rogo soko busono, yang artinya harga diri seseorang terjaga dari tutur katanya atau cara bicaranya, dan harga diri tubuh seseorang terjaga dari caranya berbusana. Melalui falsafah ini, orang Jawa diajar untuk menjaga harga dirinya, untuk menjaga citra dirinya dengan memperhatikan tutur kata, penampilan, dan tentu saja perilaku hidupnya. Apakah sudah sesuai dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku atau tidak? Kalau orang Jawa punya pedoman dalam menjaga harga dirinya, tentu begitu juga dengan orang percaya dalam menjaga citra Tuhan yang ada dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan, Keluaran pasal 19 ayat 14 sampai dengan 15, yang merupakan bagian dari perikop yang berjudul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, maka dari sini kita juga akan melihat bagaimana cara orang percaya menjaga citra Tuhan. Peristiwa penampakan Tuhan di Sinai merupakan momen penting dalam sejarah hidup bangsa Israel. Karena di Sinai, Tuhan mengadakan perjanjian kepada bangsa Israel untuk menjadikan mereka milik kepunyaannya, umat pilihan yang dikuduskan, dikhususkan untuk melaksanakan misi Tuhan Allah, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, sehingga banyak orang mengenal Tuhan, menjadi percaya, dan menyembah Tuhan Allah Israel. Dalam upaya itu, Tuhan menampakkan dirinya melalui kuasa dan keperkasaannya, juga melalui kekudusannya di tengah-tengah bangsa Israel. Dan hal itu tentu saja kalau kita melihat bacaan sebelum-sebelumnya ditandai dengan berbagai tanda-tanda alam. Dan itu juga mau menunjukkan bahwa Ia hadir sebagai yang maha kuasa yang sedia membangun hubungan dengan manusia. Itulah sebabnya bangsa Israel perlu melakukan persiapan dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi perintah dan larangan Tuhan. Persiapan itu merupakan respon agar mereka mau juga membangun hubungan dengan Tuhan secara serius dan benar,
yang dinyatakan melalui tindakan menguduskan diri, kemudian diikuti dengan tindakan mencuci pakaian mereka dan larangan untuk bersetubuh dengan perempuan. Artinya, untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Kudus itu, untuk membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan yang Maha Kudus itu, maka bangsa Israel harus lebih dulu memberikan dirinya dikuduskan, disucikan, dan dibersihkan. Dari apa? Dari dosa, dari segala hawa nafsu, dari segala kedagingan yang seringkali lebih menguasai kehidupan bangsa Israel yang membawa mereka akhirnya memberontak kepada Tuhan. Dengan memberi diri dikuduskan, sesungguhnya bangsa Israel sedang menyerahkan dirinya untuk dituntun oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun mereka menjalani hidup yang baru, yang berbeda dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Dan dengan demikian mereka beroleh status yang baru, menjadi bangsa pilihan. Bangsa Israel dengan demikian tidak hanya menyatakan kekudusan Tuhan melalui hidupnya, tetapi juga mereka menyadari bahwa mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi alat kesaksian bagi nama Tuhan, sekaligus juga menjadi alat berkat yang mendatangkan keselamatan bagi banyak orang, bagi banyak bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini? Melalui firman Tuhan ini kita sesungguhnya sedang diajak dan diajar untuk sedia memberi diri dikuduskan oleh Tuhan. Memberi diri dikuduskan bukan untuk menjauhkan kita dari segala kesenangan dan kenikmatan duniawi, melainkan menjauhkan diri kita dari dosa yang bisa saja timbul darinya. Memberi diri dikuduskan berarti memberi jalan masuk untuk kita didekatkan dengan Allah, untuk kita beroleh kelayakan, kesanggupan berjumpa dengan Allah, kemudian membangun hidup yang akrab dengan Allah dan menerima berkat Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya. Dengan memberi diri dikuduskan, kita dituntun pada hidup yang baru, pada hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan memberi diri dikuduskan, kita sedang merespons anugerah Allah yang kita terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dengan tidak lagi menodai hidup kita, dengan bertingkah dan bertindak sesuka hati. Dengan memberi diri dikuduskan, sesungguhnya kita sedang menyatakan kesediaan untuk selalu menjaga kesetiaan hidup kita dan bakti kita kepada Tuhan dalam sikap hidup yang benar, dan kemudian kita didorong untuk menjadi berkat bagi sesama. Pertanyaannya bagi kita, maukah kita saat ini memberi diri dikuduskan oleh Tuhan? Maukah kita menampakkan citra Tuhan yang Maha Kudus melalui sikap hidup kita? Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang seringkali membuat kita sulit untuk memberi diri dikuduskan oleh Tuhan. Dan bagaimana kita seringkali kewalahan untuk menampakkan citra Tuhan yang kudus dari dalam diri kita. Nah, hal itu bisa saja terjadi ketika kita lebih mendahulukan ego kita, ketika kita kemudian bersikap angkuh di hadapan Tuhan, pun juga hal itu terjadi karena kelemahan kita. Kita merasa ini hidup kita, maka ini urusan saya yang mengatur, dan kita terjebak dalam sikap hidup yang bertindak semau diri sendiri, merasa tidak perlu tuntunan Tuhan. Kita sibuk membangun citra diri yang ternyata bisa saja palsu. Kita bisa beraksi sosial, padahal itu hanya untuk kepentingan media sosial. Kita bisa menunjukkan citra keluarga yang bahagia di dunia maya, tetapi kita tidak mampu mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga di dunia yang nyata, dan masih banyak lagi. Parahnya, ketika kita pun menjadikan kelemahan kita untuk berlaku
cemar. Ketika kita menggunakan kekurangan kita sebagai alasan untuk berlaku cemar. Saya lemah, maka saya selingkuh. Saya butuh makan, maka saya mencuri. Saya iri, maka saya memfitnah. Saya dengki, maka saya membunuh. Akhirnya, orang tidak bisa lagi melihat Tuhan dan citranya lewat hidup kita. Kita gagal untuk menyatakan citra Tuhan yang Maha Kudus dalam diri kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita rindu untuk memberi diri dikuduskan oleh Tuhan, jangan ragu. Datang pada Tuhan. Hanya melalui Dialah kita diterima, sekalipun hidup kita penuh dengan kecemaran, noda, dan aib. Tuhanlah yang menilai kita buatan tangannya berharga, sehingga Ia pun rela memberikan nyawanya bagi pembersihan diri kita, bagi penyucian jiwa kita, bagi keampunan dosa kita. Dan kalau hidup kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, kalau hidup kita sudah diampuni oleh Tuhan, jalanilah selalu hidup kita dalam ketaatan yang sungguh dengan melaksanakan firman Tuhan. Kalau orang Jawa melalui falsafah yang tadi sudah saya sampaikan, menjaga harga dirinya melalui tutur kata dan penampilannya juga perilakunya, maka kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita menjaga citranya Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kudus melalui hidup kita yang takut dan penuh hormat kepadanya, juga setia mau melakukan perintahnya apapun dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sampai dengan saat ini Tuhan berkenan menganugerahkan kami berkat melalui firman-Mu yang kami percaya, menegur kami, mengingatkan kami, menasihati kami, bahkan memberkati kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh mampu menyatakan citra Tuhan yang Maha Kudus dalam laku hidup kami yang benar. Karena itu kami sungguh memohon bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk tidak hanya membantu kami, menolong kami di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, tapi lebih daripada itu, ketika kami hendak memberlakukan firman Tuhan ini dalam laku hidup kami yang benar sehari-hari, maka biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan, menolong, dan menopang kami. Sehingga sungguh kami hidup melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kami kehendaki. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua yang sedang menyaksikan program Night Call GPIB saat ini. Engkau mengenal kami semua jauh sampai ke dalam lubuk hati kami. Engkau tahu apa yang saat ini menjadi gumul juang kami. Maka biarlah ketika kami sungguh-sungguh memberi diri kami dikuduskan oleh Tuhan, kami percaya kuasa dan kasih Tuhan akan dianugerahkan bagi kami semua. Sehingga dalam gumul juang kami percaya akan ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Pun ketika kami dalam keadaan yang sakit, kami berada dalam kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan yang punya kuasa itu akan senantiasa menganugerahkan kepada kami kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Pun ketika kami menjalani aktivitas pada hari ini, ada begitu banyak ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu, maka biarlah itu menjadi pengingat untuk kami, agar kami selalu setia, hidup dekat, erat dengan Tuhan, dan kami tidak melekatkan diri kami pada berkat-berkat yang sesungguhnya asalnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan menikmati malam yang menjadi bagian dalam kehidupan kami dengan beristirahat. Kami hendak melepaskan segala letih lelah kami setelah seharian bekerja, berusaha, melayani, maka biarlah Engkau bersama dengan kami. Kami mempertaruhkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk selalu ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga biarlah dengan itu semua, ketika kami memasuki hari baru, kami memasukinya dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dan kami akan dimampukan untuk mengisi seluruh waktu hidup kami dengan segala karya yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Tuhan, inilah kami yang membawa seluruh keberadaan hidup kami kepadamu. Biarlah Engkau berkenan mendengarkan doa dan seruan hati kami, baik yang hamba-Mu nyatakan dalam doa saat ini, pun yang lahir dari hati kami masing-masing. Sehingga biarlah dalam hidup kami, rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera yang terjadi di dalamnya. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Terpujilah Engkau ya Allah, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.